Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dongeng Horor, tempat di mana suara bisu masa lalu kembali terdengar, tempat di mana kisah-kisah gelap tak pernah benar-benar berakhir. Di balik tirai malam yang sunyi, ada cerita yang tak sempat disampaikan, ada suara yang tak pernah sampai, dan ada rahasia yang selama ini disimpan oleh beang-beang. Bersiaplah, karena apa yang kamu dengar di sini bisa jadi bukan sekadar dongeng. Selamat mendengarkan, dan jangan lupa, jangan sendirian. Di pinggiran kota Bekasi, tepatnya di sebuah area terbuka yang sejak dulu dibiarkan terbengkalai, kini suasananya berubah drastis. Lahan kosong yang dulunya dipenuhi semak belukar dan pepohonan liar itu, kini mulai dipadati oleh alat-alat berat. Proyek besar dari sebuah perusahaan logistik nasional sedang dijalankan. Nama perusahaan itu cukup dikenal, dan proyek ini adalah salah satu yang terbesar. Pembangunan gudang penyimpanan dan jalur distribusi utama yang direncanakan akan menjadi pusat pengiriman untuk wilayah Jabodetabek. Sejak hari pertama, puluhan pekerja didatangkan. Truk-truk besar keluar masuk membawa bahan bangunan, semen, baja, dan kontainer alat berat. Suara bising mesin ekskavator dan buldoser menggema sepanjang hari. Udara terasa kering oleh debu yang berterbangan. Beberapa bangunan semi permanen mulai didirikan sebagai pos penjagaan, gudang peralatan, dan tempat istirahat para tukang. Namun di tengah hiruk-pikuk pembangunan yang terkesan modern dan penuh ambisi itu, ada satu hal yang terasa janggal. Tepat di tengah area proyek, berdiri satu pohon beringin raksasa yang menjulang tinggi, seolah tak terganggu oleh aktivitas manusia di sekitarnya. Batangnya besar dan tua, permukaannya dipenuhi lumut, dan akar-akarnya mencuat dari tanah seperti urat nadi raksasa. Daunnya lebat rindang menjuntai hingga menutupi sebagian langit bagi para pekerja luar kota. Pohon itu mungkin hanya tampak seperti pohon biasa yang belum sempat ditebang, tapi bagi warga setempat, pohon itu bukan sekadar pohon. Mereka menyebutnya sebagai penjaga tanah. Pohon yang dipercaya menjadi tempat bersemaya makhluk halus penjaga wilayah warga sekitar. Percaya, pohon itu menyimpan kekuatan gaib. Konon, di masa lalu, pohon itu menjadi tempat dilakukannya ritual-ritual mistis oleh para leluhur kampung, dan menjadi tempat tumbal saat zaman penjajahan. Tak ada yang berani menyentuh atau menebang pohon itu. Bahkan sekadar berkata kasar di dekatnya pun dianggap pamali. Setiap malam Jumat Kliwon, sesajen akan diletakkan di bawah pohon itu. Sebungkus rokok kretek, segelas kopi hitam, bunga 7 rupa, dan sepotong pisang. Semua dilakukan secara turun-temurun, tanpa ada yang berani melanggarnya. Namun, kepercayaan itu dianggap omong kosong oleh pihak proyek, khususnya oleh Pak Rino, sang mandor lapangan. Ia pria parubaya, tegas, dan terkenal keras kepala. Baginya, semua cerita tentang pohon keramat hanyalah mitos yang memperlambat pekerjaan. Ia datang bukan untuk mendengar cerita mistis, tapi untuk menyelesaikan pembangunan sesuai target. Beberapa warga sempat datang ke lokasi proyek. Mereka mencoba berbicara baik-baik, memperingatkan agar pohon itu dibiarkan saja. Bahkan ketua RT dan tokoh adat kampung ikut turun tangan. Mereka mengingatkan bahwa setiap kali ada yang mencoba mengusik pohon itu, selalu terjadi hal-hal buruk, dari penyakit mendadak, kecelakaan aneh, hingga kematian tanpa sebab. Namun, semua peringatan itu ditanggapi sinis oleh Pak Rino. Zaman sudah maju, nggak ada lagi yang namanya pohon keramat. Ini proyek miliaran. Kalau gara-gara satu pohon doang harus mundur, saya yang bakal dimaki-maki atasan. Lagian kita kerja pakai logika, bukan pakai rasa takut. Dengan nada tinggi, Pak Rino bahkan sempat menggolok-golok sesajen yang baru saja diletakkan warga di bawah pohon. Ia menyuruh salah satu tukang membuangnya, karena dianggap mengganggu pemandangan dan bikin lokasi kerja tampak seperti kuburan. Warga yang menyaksikan itu hanya bisa giling-giling kepala. Mereka tuh, tindakan Pak Rino bukan hanya bentuk penghinaan, tapi juga tantangan terhadap sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Hari itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Matahari seolah menyengat lebih tajam, dan angin yang biasanya sepoi-sepoi kini berhembus dengan kencang, membuat dedaunan pohon itu berguguran meski langit tampak cerah. Sebagian pekerja mulai merasa tidak enak hati. Beberapa dari mereka yang berasal dari kampung sekitar bahkan sempat berbisik pelan bahwa ada yang mengawasi mereka dari balik pohon. Namun pekerjaan harus terus berjalan. Pak Rino tetap pada pendiriannya. Ia memerintahkan agar alat berat segera disiapkan untuk menebang pohon dalam 2 hari ke depan. Baginya, tidak ada yang boleh menghalangi proyek, termasuk satu pohon besar yang dianggap keramat. Apa yang tidak disadari oleh mereka adalah bahwa keputusan itu menjadi awal dari rangkaian peristiwa kelam. Malam-malam berikutnya bukan lagi diisi oleh suara mesin dan aktivitas proyek, tapi
oleh jeritan daun kemeja. Pagi itu, suasana proyek seperti biasa. Para pekerja mulai berdatangan sejak matahari belum sepenuhnya terbit. Kabut masih menggantung rendah, menyelimuti area proyek dengan hawa yang lembab dan dingin. Namun, pagi itu terasa berbeda. Udara hanya dingin, tapi juga berat. Seolah ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Para tukang mulai bekerja. Ada yang menyusun besi, sebagian lagi membersihkan area tempat penebangan akan dilakukan. Di sisi lain, sebuah alat berat, mesin pemotong, pohon bertenaga tinggi, telah disiapkan. Mandor proyek Pak Rino berdiri tegak di depan pohon beringin besar yang disebut warga sebagai penjaga tanah. Wajahnya datar, matanya menatap pohon itu seperti menantang. Ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, hanya rasa jengkel, karena menganggap pohon itu sebagai penghambat kemajuan. Potong dari bawah, belah jadi 2 bagian. Akar-akar kecilnya angkut semua, katanya kepada 2 orang tukang yang bertugas menebang. Kedua tukang itu, Harry dan Wahyu, awalnya tampak ragu. Mereka sempat saling pandang. Keringat dingin mulai membasahi pelipis mereka, meski udara masih pagi. Harry, yang asli dari kampung sekitar, menunduk pelan. Ia ingat peringatan ibunya sebelum berangkat bekerja. Kalau lihat pohon besar itu, jangan macam-macam, Le. Mending kau diam saja. Jangan jadi orang pertama yang nekat. Namun, perintah tetaplah perintah. Akhirnya, mereka mulai bekerja. Gergaji mesin dinyalakan. Suaranya meraung, memecah keheningan pagi. Harry mendekatkan mata pisaunya ke batang pohon, bersiap memotong bagian bawah yang kering. Tapi anehnya, saat mata gergaji menyentuh permukaan kayu, bunyinya langsung berubah. Bukan seperti memotong kayu, tapi seperti mengenai besi. Pisau gergaji terpental ke samping, membuat Harry hampir kehilangan keseimbangan. Semua yang melihat terdiam sejenak. Pak Rino mendekat, memeriksa mata gergaji yang tampak aus dan sedikit bengkok. Pakai yang satunya lagi, mesin itu memang sudah tua, serunya sambil menunjuk gergaji cadangan. Wahyu yang sejak tadi diam, mencoba gergaji kedua. Kali ini, ia memilih sisi pohon yang lain. Tapi hasilnya sama, mesin bergetar hebat, lalu mati mendadak. Padahal, sebelumnya mesin itu diuji dan berfungsi normal. Harry dan Wahyu mulai saling melirik. Rasa tak nyaman mulai tumbuh. Namun sebelum mereka sempat bicara, Pak Rino mengambil parang besar dari tumpukan alat. Kalau kalian gak bisa, biar saya sendiri yang mulai, katanya sambil melangkah cepat ke arah batang pohon. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan parang ke batang beringin itu. Bruk, parang mengenai batang, tapi tak ada suara kayu retak. Bahkan, tak ada bekas luka sedikit pun. Parang hanya meninggalkan goresan halus, seperti memukul batu. Pak Rino mencoba sekali lagi, lebih keras. Dok, namun kali ini, suara lain terdengar. Samar, seolah ada suara rintihan kecil, pelan, seperti keluhan panjang seseorang yang kesakitan, berasal dari dalam pohon. Semua orang yang berada dekat lokasi langsung saling pandang. Harry yang berdiri sekitar 2 meter dari pohon, langsung melangkah mundur. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di balik akar, seolah tanahnya sendiri berdenyut. Mereka yang melihat tak berani bicara. Tapi suasana perlahan berubah. Hawa di sekeliling pohon terasa jauh lebih dingin. Angin yang tadi tak terasa kini berhembus pelan, membawa aroma yang aneh. Bau busuk seperti bangkai bercampur tanah basah. Beberapa pekerja mulai merinding. Tiba-tiba, langit yang semula cerah berubah mendung. Awan hitam menggulung dari arah barat, menutup matahari. Suara burung-burung menghilang, dan yang tersisa hanya suara dedaunan yang bergesekan. Seperti bisikan, Pak Rino masih berdiri tegak, meski wajahnya mulai berubah. Sudahlah, istirahat dulu, nanti siang kita lanjut, katanya sambil menyeka keringat. Harry dan Wahyu berjalan menjauh dari pohon, kembali ke posisi istirahat. Namun, langkah mereka berat. Rasa takut mulai merayap di dalam hati, dan mereka merasa ada yang mengikuti dari belakang. Hari berlanjut, saat jam menunjukkan pukul 2 siang, Harry tidak terlihat di tempat. Awalnya mereka pikir ia pergi ke toilet, tapi 15 menit berlalu. 30 menit, 1 jam. Tak ada tanda Harry kembali. Pak Rino mulai kesal, dan memerintahkan tukang lain untuk mencarinya. Wahyu, dengan wajah pucat, ikut membantu mencari di sekitar area. Mereka menyisir semak-semek, belakang pos, dan area parkir. Tapi tak satu pun menemukan jejak Harry. Sampai akhirnya, seseorang berteriak dari dekat pohon beringin. "Pak, sini Pak, cepat!" Semua pekerja mendekat. Di bawah pohon, di antara akar yang saling melilit, mereka menemukan sesuatu yang tak masuk akal. Sepatu Harry, 1 pasang, terletak rapi dan tepat di belakangnya. Tanah tampak merekah,
seperti digali dari dalam. Akar-akar pohon bergerak perlahan, seolah sedang menghisap sesuatu yang tak terlihat. Tak ada jejak darah, tak ada suara, tak ada tubuh. Hanya aroma busuk yang makin pekat dan angin yang tiba-tiba berbisik, seperti menyebut nama seseorang. Suara pelan, nyaris tak terdengar Harry. Sore itu, suasana proyek berubah drastis. Sejak Harry dinyatakan hilang, tak ada lagi suara canda tawa para tukang. Tak ada lagi suara alat berat yang merongrong seperti biasanya. Semua pekerja bergerak pelan, saling pandang dengan raut wajah penuh kecemasan. Ada yang duduk diam di bawah tenda logistik, ada pula yang mondar-mondir tak tentu arah, menunggu kabar. Wajah-wajah mereka tampak pucat, seolah tenaga telah terkuras, bukan oleh pekerjaan, tapi oleh rasa takut yang belum mereka pahami. Pak Rino terlihat gusar. Ia bolak-balik dari pos ke lokasi pohon, lalu kembali lagi. Pikirannya penuh, bukan hanya karena pekerjanya menghilang tanpa jejak, tapi juga karena ia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Tapi seperti biasa, rasa gengsi dan egonya terlalu besar untuk mengakui bahwa ini mungkin lebih dari sekadar kecelakaan kerja. Di depan para tukang, ia mencoba tetap tegas. Jangan bikin heboh. Mungkin dia kabur. Jadi dia nggak tahan kerja berat dan sengaja lari. Udah, lanjut kerja, kita ada target. Namun kalimat itu tak mampu menenangkan siapapun. Mereka semua tahu, Harry bukan tipe yang mudah kabur dari tanggung jawab. Ia pendiam, rajin, dan bahkan termasuk pekerja yang paling disiplin. Apalagi saat ditemukan tadi siang, sepatu kerjanya tergeletak rapi, persis di antara akar pohon, seolah dilepas secara sadar, dan tanah di sekelilingnya seakan pernah bergerak, seperti ada sesuatu yang menyedot dari bawah. Pak Rino akhirnya memutuskan untuk tidak melaporkan kejadian itu ke kepolisian. Ia khawatir proyek akan dihentikan sementara kalau sampai berita hilangnya pekerja menyebar. Ia memilih menutup-nutupi, hanya menyuruh 2 pekerja untuk tetap mencari Harry di luar area proyek. Berpura-pura itu hanya tugas biasa. Malam harinya hujan turun deras. Petir menyambar beberapa kali, membuat aliran listrik di pos utama padam. Seketika, lampu darurat dinyalakan, tapi cahayanya tidak cukup menerangi seluruh area. Udara malam berubah dingin. Angin berhembus kencang, membuat dinding tenda plastik bergoyang-goyang, seperti ada yang mengetuk dari luar. Beberapa pekerja memilih tidur lebih awal, namun tak ada yang benar-benar bisa memejamkan mata. Banyak dari mereka mengaku mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki di atas atap tenda, atau bisikan lirih dari arah pohon besar. Ada yang mengaku mencium bau anyir menusuk, seperti darah tercampur tanah. Ada pula yang mendadak mimisan tanpa sebab. Wahyu, rekan kerja Harry yang ikut menebang pagi tadi, menjadi yang paling terganggu malam itu. Ia berkeringat dingin, meski suhu udara begitu dingin. Matanya tak pernah lepas dari arah pohon besar, yang meski gelap, siluetnya masih terlihat dari kejauhan, menjulang diam, tak bergerak, namun terasa mengawasi. Sekitar pukul 2 dini hari, Wahyu terbangun dengan napas terengah. Ia baru saja bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Harry berdiri di tengah akar pohon. Tubuhnya kaku, matanya kosong, dan darah menetes dari ujung mulutnya. Harry memanggil namanya berkali-kali, namun suaranya berat, seperti ditelan tanah. Tak kuat menahan rasa gelisah, Wahyu keluar tenda. Ia berjalan perlahan menuju pinggir lokasi tempat pohon itu berdiri. Tanah masih basah, dan kabut tipis mulai turun. Langkahnya pelan, tapi ia merasa makin dekat, makin berat. Jantungnya berdetak cepat. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik batang raksasa itu. Dan saat ia hampir sampai, ia melihatnya seseorang berdiri di bawah pohon. Siluet tubuh tegak, diam. Wahyu menghentikan langkah. Napasnya tercekat. Ia mengerjap, mencoba memastikan pandangannya. Itu Harry, atau sosok yang menyerupai Harry. Pakaian kerjanya kotor, tubuhnya kaku, dan wajahnya tertutup bayangan. Namun yang paling membuat Wahyu takut adalah mata sosok itu, putih seluruhnya, tanpa bola mata. Dan dari sudut bibirnya, ada darah yang menetes perlahan. Sosok itu tidak berkata apa-apa, hanya berdiri. Lalu perlahan mengangkat tangan, menunjuk langsung ke arah Wahyu. Wahyu teriak, lari sekencang-kencangnya kembali ke tenda. Tapi saat ia tiba dan memanggil semua orang, sosok itu sudah tidak ada. Keesokan paginya, tubuh Wahyu demam tinggi, bibirnya pecah-pecah, matanya membengkak. Ia terus mengigau, menyebut nama Harry berkali-kali. Kadang tertawa, kadang menangis, kadang dia mendadak, lalu melotot seperti orang kerasukan. Para pekerja lainnya mulai panik. Mereka tidak berani lagi mendekati pohon. Ada yang mengusulkan untuk menghentikan proyek sementara dan memanggil orang pintar.
Namun Pak Rino menolak. Ia tetap keras kepala. Ia bilang, Wahyu hanya kelelahan dan terlalu larut dalam cerita warga. Tapi jauh di lubuk hatinya, Pak Rino mulai merasakan sesuatu. Bahwa ini bukan sekadar proyek yang terganggu. Ini tentang tanah, tentang pohon, tentang sesuatu yang tidak boleh dibangunkan. Namun semua itu baru awal. Karena malam berikutnya, ada kematian pertama yang nyata. Dan proyek ini perlahan-lahan berubah menjadi kuburan. Hari keempat pembangunan dimulai tanpa semangat. Cuaca sejak pagi mendung. Langit seperti digantungkan awan gelap yang berat. Udara terasa lembab, namun tidak turun hujan. Seolah ada sesuatu yang tertahan di langit, menunggu waktu yang tepat untuk tumpah. Wahyu, yang semalam mengalami demam tinggi dan terus mengigau, akhirnya dibawa pulang oleh keluarganya. Tubuhnya lemas seperti kehilangan tenaga. Matanya sayu, bibirnya kering, dan ia hanya bisa berbisik pelan, menyebut nama Harry berulang kali. Namun kalimat terakhir sebelum ia pergi adalah yang membuat sebagian pekerja merinding. Dia masih di situ, tapi bukan dia lagi. Perkataan itu menancap dalam kepala sebagian tukang. Tapi yang lainnya berusaha menepis. Mereka tidak ingin terbawa sugesti. Proyek harus terus jalan. Sudah terlalu banyak uang yang dikeluarkan. Jadwal harus tetap dikejar. Pak Rino tetap menjadi orang pertama yang datang ke lokasi Dan Yang Pailing. Keras menolak segala bentuk ketakutan. Ia mengumumkan bahwa hari ini, pohon keramat itu harus ditebang. Tak peduli dengan kejadian 2 hari terakhir. Ia sudah memanggil operator ekskavator dari proyek sebelumnya. Orang yang berpengalaman dan dikenal nekat. Namanya Jaka, pria tinggi besar, berbadan kekar, dan dikenal tak pernah takut pada hal-hal mistis. Bahkan ia sering menertawakan cerita hantu dan menganggap semua hanya dongeng kampung. Pagi itu, Jaka menaiki excavator, lalu mulai mengarahkan mesin itu ke batang pohon beringin raksasa. Dengan alat berat di tangannya, ia mencoba mencabut akar pohon dari sisi utara. Namun baru saja mesin itu menyentuh akar, sesuatu terjadi. Mesin ekskavator mendadak mati total. Padahal semalam, alat itu baru diservis. Panel indikatornya padam, seperti kehabisan daya. Jaka turun, memeriksa bagian mesin, namun tak menemukan kerusakan apapun. Ia mencoba menyalakan ulang, dan berhasil. Mesin menyala kembali. Tanpa pikir panjang, ia mencoba lagi. Kali ini dengan kecepatan lebih tinggi, alat penggali besar itu bergerak maju, menekan akar pohon yang besar dan tua. Namun saat mata besi itu menyentuh akar, terdengar bunyi aneh. Seperti logam beradu dengan batu padat. Seluruh ekskavator bergetar hebat. Jaka yang berada di dalam kemudi terhuyung, memegang kendali sekuat tenaga. Tapi dalam hitungan detik, mesin kembali mati total. Dan anehnya, layar monitor kecil di dalam ekskavator menampilkan gambar kabur, seperti wajah manusia, hanya sekilas. Namun cukup jelas untuk membuat Jaka terpaku. Ia membuka pintu kabin, keluar dengan napas berat. Wajahnya pucat. Keringat dingin mengalir dari pelipis. Semua pekerja melihat ke arahnya. Tak seorang pun berbicara. Jaka mencoba tertawa. Mungkin listriknya korslet, katanya pelan, mencoba menyembunyikan rasa takut yang baru saja ia rasakan. Namun, tak sampai 1 jam kemudian, kejadian mengerikan benar-benar terjadi. Saat Jaka hendak mencoba kembali menjalankan ekskavator, terdengar suara teriakan dari arah belakang lokasi. Salah satu tukang yang baru datang, Tono, ditemukan tergeletak di dekat tenda istirahat. Tubuhnya kaku, matanya melotot. Wajahnya menatap ke langit seperti melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Yang paling mengerikan adalah lehernya terikat akar. Ya, akar pohon kecil, panjang dan basah, seperti baru dicabut dari tanah. Melilit lehernya erat, ujung akar itu tertanam langsung ke dalam tanah, seolah tumbuh dari sana hanya untuk membunuh. Semua pekerja panik. Beberapa langsung muntah, sebagian lagi lari menjauh. Tak berani mendekat. Pak Rino mencoba menenangkan suasana, tapi suara gemetar dalam nadanya tak bisa ia sembunyikan. Ia sendiri gemetar melihat wajah Tono yang membiru, dan akar yang masih berdenyut perlahan. Seolah hidup, pihak proyek akhirnya memanggil ambulans. Namun mereka tidak berani menyebut akar sebagai penyebab kematian. Mereka laporkan bahwa Tono tewas karena tergelincir dan lehernya terjerat tali. Namun para tukang tahu, tak ada tali di situ. Yang ada hanya akar yang menjalar dari arah pohon. Dan malam itu, satu persatu dari mereka mulai mengaku mengalami mimpi buruk, mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, mereka semua berada di tengah pohon besar, dikelilingi akar yang hidup, dan sosok-sosok manusia dengan wajah rusak menggantung di cabang-cabangnya, menatap mereka tanpa suara. Yang paling menakutkan bukan wajah-wajah itu, tapi bahwa salah satu wajah yang tergantung di atas adalah wajah mereka sendiri.
Keesokan harinya, 5 tukang tidak datang ke lokasi. 3 dari mereka mengundurkan diri, 2 lainnya menghilang, dan di bawah pohon itu, kini ada 1 lagi sepatu. Hanya 1, milik salah satu tukang yang tak pernah pulang. Pak Rino masih mencoba tegar, tapi matanya tak bisa berbohong. Ia mulai dihantui, mulai ragu pada keputusan yang buat sejak awal. Namun semuanya sudah terlanjur. Pohon itu bukan lagi sekadar hambatan. Pohon itu sudah menjadi pusat dari kutukan yang perlahan-lahan menelan mereka semua satu persatu. Dan Koratu belum selesai mengambil tumbalnya. Setelah kematian Tono yang misterius, suasana proyek berubah total. Tak ada lagi suara alat berat yang menyala. Truk-truk pengangkut material tak satu pun terlihat sejak pagi. Para pekerja yang biasanya sibuk sejak matahari terbit, kini duduk-duduk di bawah tenda darurat, menunduk, diam. Beberapa dari mereka bahkan sudah mengemasi barang pribadi, berniat pulang diam-diam sebelum proyek benar-benar berhenti. Hari itu adalah hari kelima sejak proyek dimulai, tapi suasananya tak lagi seperti area pembangunan. Lebih mirip lan kosong yang ditinggalkan, tapi dengan hawa yang semakin tidak wajar. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, matahari tampak enggan bersinar, dan angin seolah membawa bisikan yang tak pernah berhenti. Pak Rino yang biasanya keras dan penuh semangat, kini lebih banyak diam. Wajahnya tampak letih, matanya merah seperti kurang tidur. Ia mulai gelisah, merasa pikirannya tidak jernih. Beberapa kali ia mengaku mendengar suara-suara aneh di malam hari. Suara langkah kaki menyusuri area proyek, suara tawa anak kecil dari balik pepohonan. Dan lebih dari itu, ia mulai melihat sosok-sosok samar berdiri di bawah pohon beringin saat malam turun. Meskipun saat dicek tak ada siapapun di sana. Rasa takut mulai menggerogoti batinnya, tapi harga diri dan logika masih menahannya untuk menyerah. Ia masih mencoba mencari penjelasan masuk akal. Meski dalam hati ia tahu, sesuatu yang tak wajar memang sedang terjadi di tempat itu. Siang hari itu, Pak Rino memanggil 3 pekerja yang tersisa untuk ikut bersamanya menyisir kembali area sekitar pohon. Mereka ingin memeriksa akar-akar yang mencurigakan, sambil mencoba membuang barang-barang peninggalan para tukang yang telah pergi atau menghilang. Saat mereka mendekat ke pohon, langkah mereka melambat, tak seorang pun yang berani bicara. Begitu, sampai di depan batang utama pohon beringin, mereka terdiam. Salah satu dari mereka menunjuk ke permukaan batang dengan suara pelan dan gemetar. "Pak, itu, lihat, seperti ada bekas ukiran." Mereka mendekat. Benar saja, di bagian bawah batang yang sebelumnya tertutup lumut, tampak sebuah ukiran samar. Simbol-simbol tua yang tak dikenali. Ada bentuk mata, lingkaran berlapis, dan garis-garis melingkar seperti mantra. Warnanya kemerhan, seperti bekas darah yang sudah lama mengering, namun tak pernah benar-benar hilang. Pak Rino meraba permukaan ukiran itu dengan jemari gemetar, dan saat ia menyentuhnya, tubuhnya tersentak pelan. Pandangannya kabur sejenak, dan tiba-tiba, suara berat menggema di dalam kepalanya. Bukan suara manusia, bukan pula suara dari luar, tapi seperti getaran yang langsung masuk ke pikirannya. Ia melepaskan tangan dari pohon, mundur beberapa langkah, lalu jatuh terduduk, wajahnya pucat, napasnya memburu. "Ada yang tinggal di dalam sini. Dari dulu, dari sebelum tanah ini dihuni," bisiknya lirih. 3 pekerja yang bersamanya saling pandang, ketakutan. Mereka ingin pergi, namun sebelum sempat melangkah, salah satu dari mereka, Bowo, menjerit keras dan menunjuk ke arah pohon di sana. Terlihat jelas sosok bayangan tinggi besar berdiri di antara akar dan batang pohon. Tubuhnya hitam pekat, hanya 2 lubang besar seperti mata menyala merah. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri. Tapi kehadirannya menekan dada mereka, menyulitkan napas, membuat lutut gemetar. Beberapa detik kemudian, sosok itu perlahan menghilang ke dalam batang pohon, seperti asap yang diserap oleh kayu tua. Tapi jejak keberadaannya masih terasa, dingin, dan menusuk hingga ke tulang. Sore harinya Pak Rino memutuskan untuk menemui Pak RT dan seorang tokoh tua dari kampung sekitar, yang konon adalah penjaga adat dan memiliki pengetahuan tentang sejarah tanah itu. Namanya Mbah Wiryo, lelaki sepuh, tinggal di ujung desa. Jalannya pelan, matanya keruh, namun tutur katanya masih tegas. Saat Pak Rino menceritakan kejadian-kejadian yang menimpa proyek, Mbah Wiryo hanya mengangguk perlahan, seolah semua yang terjadi bukan hal baru. Ia lalu membuka cerita lama, yang selama ini hanya beredar dari mulut ke mulut warga tua. Tanah yang kini dijadikan proyek dulunya adalah tempat pemakaman kuno. Tempat di mana orang-orang zaman dulu melakukan ritual pemurnian bagi jiwa-jiwa yang dianggap berdosa. Di tengah tanah itu, ditanam pohon beringin besar,
yang menjadi penanda tempat tumbal. Setiap kali ada jiwa yang dianggap tak tenang atau berbahaya bagi desa, jasadnya akan dikuburkan di bawah pohon tersebut. Bukan hanya dikubur, tapi disegel secara gaib. Konon, di bawah akar pohon itu tertanam lebih dari satu arwah yang dikorbankan secara tidak wajar. Arwah penasaran yang tidak pernah mendapatkan keadilan, dan pohon itu menjadi penjara mereka. Kalau sampai pohon itu dilukai atau dibuka, maka yang dikurung bakal bangkit, ujar Mbah Wiryo dengan nada lirih. Bukan cuma satu, tapi banyak. Mereka akan marah. Mereka akan mencari tubuh untuk ditumpangi, agar bisa keluar dan membalas dendam. Mendengar itu, Pak Rino terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa semuanya memang sudah di luar kendali. Semua ini bukan hanya soal proyek, uang, atau jadwal kerja. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih tua, dan lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Namun semuanya sudah terlanjur. Pohon itu sudah diganggu, akar-akar tua itu sudah terluka. Dan kini, mereka yang dikurung di dalamnya mulai bangun, perlahan, satu demi satu. Sejak pertemuannya dengan Mbah Wiryo, Pak Rino tampak berubah. Wajahnya yang dulu selalu terlihat tegas dan penuh percaya diri, kini tampak lelah, suram, dan kehilangan arah. Ia tak lagi berbicara dengan nada tinggi, bahkan nyaris tidak bicara. Di matanya, ada bayangan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Ketakutan akan sesuatu yang tak bisa dilawan dengan logika, atau dilenyapkan dengan kekuatan. Hari ke-6 proyek terasa semakin sunyi. Sebagian besar pekerja sudah meninggalkan lokasi. Yang tersisa hanyalah 4 orang. Pak Rino sendiri, 2 tukang senior yang masih bertahan karena belum berani pulang tanpa upah akhir, dan 1 satpam malam bernama Dani, yang sebenarnya sudah ingin berhenti, tapi memilih bertahan karena ia tidak memiliki tempat tinggal selain pos jaga proyek itu. Sejak fajar, angin terus berhembus tanpa henti. Tidak seperti biasanya. Daun-daun beterbangan, dan debu-debu kering menari-nari di atas tanah. Cahaya matahari tampak seperti terhalang tabir tipis di langit. Bukan mendung, tapi semacam kabut tak kasat mata yang membuat warna-warna jadi kusam. Siang itu, salah satu tukang yang tersisa, bernama Pak Jaya, mulai menunjukkan gelagat aneh. Ia duduk di dekat pohon beringin, menunduk dalam diam, tak menanggapi saat diajak bicara. Ia hanya memandangi akar-akar besar yang mencuat dari tanah seperti tenggen-tenggen tua yang hendak meraih sesuatu. Matanya tak berkedip. Nafasnya tenang, tapi aneh. Seolah bukan dia lagi yang bernafas. Salah satu rekannya, Pak Jino, mencoba mendekat dan menyentuh bahunya. Pak Jaya, kenapa Pak? Pak Jaya perlahan menoleh. Matanya berbeda, penyu merah. Namun yang paling membuat ngeri adalah senyumnya. Senyum lebar yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Bukan senyum manusia yang sedang tenang, melainkan senyum yang dipaksakan oleh sesuatu dari dalam. Seperti wajahnya dikendalikan oleh kekuatan lain. Lalu ia berbicara, tapi bukan dengan suaranya sendiri. Akar ini haus, sudah lama menunggu. Sekarang mereka bangun, satu demi satu. Suaranya berat, dalam, dan menggema seperti suara dari lorong kosong. Pak Gino mundur dengan panik. Ia berlari menuju barak proyek, memanggil Pak Rino yang sedang duduk sambil membaca catatan laporan. Dalam hitungan menit, suasana jadi tegang. Mereka semua berkumpul di dekat Pak Jaya, yang kini tertawa pelan sambil main kakar-kakar tanah dengan tangannya sendiri. Jemarinya berdarah, tapi ia seolah tak merasakan sakit. Pak Rino akhirnya meminta 2 rekannya untuk membantu membopong Pak Jaya ke dalam pos. Tapi begitu tubuhnya disentuh, ia tiba-tiba meronta hebat, lalu berteriak, aku bukan dia, aku dibuang di sini tanpa doa. Jeritan itu menggema, udara tiba-tiba terasa berat. Seisi pos terasa sesak, seperti dipenuhi oleh sesuatu yang tak terlihat. Lampu darurat berkedip-kedip, dan beberapa benda kecil jatuh dari rak tanpa sebab. Pak Rino yang semula ingin menenangkan, kini hanya bisa berdiri, mematung. Pikirannya kacau. Ia tak pernah membayangkan akan menghadapi hal seperti ini. Pembangunan baginya adalah soal target dan efisiensi. Tapi hari itu, ia merasa seperti anak kecil yang berdiri di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih gelap. Malamnya, Pak Jaya terus mengigau. Ia berbicara dalam bahasa yang tak dikenal, kadang menggumam doa, kadang tertawa sendiri. Tubuhnya panas, tapi kulitnya pucat. Seperti tubuh dan jiwanya berada di tempat yang berbeda. Dani, satpam proyek yang menjaga malam itu, mengaku melihat bayangan melintas beberapa kali di luar pos jaga. Ia mencoba keluar untuk mengecek. Tapi begitu melangkah ke tanah, tubuhnya mendadak berat dan kepalanya seperti dipukul dari dalam. Ia mundur perlahan,
masuk kembali. Dan sejak itu tak berani keluar hingga pagi. Keesokan paginya, saat cahaya mulai masuk, mereka menemukan sesuatu di bawah pohon beringin. Tanahnya terbelah, tidak dalam, tapi cukup jelas. Seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam. Di sisi belahan tanah itu, ada 3 bunga melati yang tertanam rapi, segar, seakan baru saja diletakkan. Tapi tak ada seorang pun yang mengaku meletakkannya. Pak Rino, yang berdiri tak jauh dari situ, akhirnya bicara lirih. Hampir tak terdengar. Kita harus berhenti. Ia menunduk. Untuk pertama kalinya sejak proyek dimulai, ia mengakui bahwa semua ini bukan lagi dalam kendalinya. Ia merasa bersalah, tapi semua sudah terlanjur. Terlalu banyak yang terusik, terlalu banyak yang terbuka. Sore harinya, ia kembali menemui Mbah Wiryo. Kali ini bukan untuk meminta penjelasan, tapi untuk meminta bantuan agar semuanya dihentikan, agar tanah itu bisa ditenangkan kembali. Namun Mbah Wiryo hanya menatap kosong ke arah hutan, lalu berkata, pohon itu bukan bisa dihentikan, hanya bisa ditahan. Tapi kalau yang tinggal di dalamnya sudah merasa terganggu, mereka akan keluar. Bukan sekarang, mungkin besok, atau malam nanti. Ia menatap Pak Rino dalam-dalam, lalu menambahkan, yang harus kamu takutkan bukan pohonnya, tapi apa yang dibawa oleh akar itu. Pak Rino tak menjawab. Ayah hanya diam, pandangannya kosong, karena dalam hatinya, ia mulai menyadari, pohon itu bukan tempat tinggal makhluk halus, tapi dan kini, pintunya mulai terbuka. Hari ke-7 proyek seharusnya menjadi hari evaluasi progres pembangunan. Tapi yang tersisa hanyalah tanah berlumpur, alat-alat berat yang diam membisu, dan sisa-sisa semangat para pekerja yang telah lenyap bersama nyawa mereka yang hilang satu demi satu. Di atas tanah itu, berdiri pohon beringin raksasa yang kini tak hanya dikenal sebagai penghalang proyek, tapi juga sebagai sumber kutukan yang membungkam segalanya. Pak Rino, setelah pertemuannya dengan Mbah Wiryo, mulai berubah. Ia bukan lagi mandor yang keras kepala. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan bibirnya kering seperti orang yang kehilangan arah. Kini, ia lebih banyak bicara pada dirinya sendiri. Menatap pohon itu dalam diam, seolah sedang berdoa atau meminta ampun. Tapi rasa bersalah dan penyesalan tak menghentikan bencana. Pagi itu, satu persatu peralatan proyek rusak tanpa sebab. Genset meledak ringan, air galon keruh dan berbau. Komputer portabel proyek menyala sendiri di malam hari, menampilkan file kosong dengan nama yang berubah menjadi akar. Berulang kali, bahkan sinyal komunikasi lenyap begitu saja di area itu, seolah tempat itu tak terhubung lagi dengan dunia luar. Dan pada siang hari, sebuah kejadian yang tak terduga menjadi pemicu terburuk dari semuanya. Dani, satpam yang tersisa, yang selama ini diam dan patuh, tiba-tiba bertingkah tak seperti biasanya. Ia menggali tanah di bawah pohon beringin dengan tangan kosong, tidak dengan sekop, tidak dengan alat berat, hanya dengan tangannya sendiri. Kukunya patah, jari-jarinya berdarah, tapi ia terus menggali seperti dirasuki sesuatu. Pak Rino dan 2 tukang lainnya sempat berusaha menghentikannya, tapi Dani menolak. Ia berteriak seperti orang kesurupan. Di bawah sini, mereka dikubur hidup-hidup. Mereka minta dibebaskan. Tubuhnya gemetar, matanya merah. Sambil menggali, ia terus mengucapkan kalimat-kalimat aneh. Doa yang terdengar kuno, bercampur dengan umpatan kemarahan. Saat tanah mulai terkuak, aroma busuk menyembur dari dalam. Bau menyengat seperti daging busuk bercampur darah basi. Para tukang langsung mundur, menutup hidung sambil menahan muntah. Tapi Dani tidak berhenti. Ia menggali lebih dalam, hingga tangannya masuk hampir ke siku, dan disitulah ia menemukan tulang manusia. Bukan hanya 1, tapi 3 tulang tangan, dengan jari-jari yang masih utuh, seolah baru terkubur beberapa minggu. 1 di antaranya masih mengenakan cincin kuningan yang berkarat, dengan ukiran berbentuk bulan sabit. Pak Rino yang melihat itu langsung terdiam, napasnya tercekat. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Dani tertawa, keras, nyaring sampai suaranya berubah jadi isakan tangis. Ia menatap tulang-tulang itu sambil berbisik. Mereka dikubur tanpa nama. Mereka diikat dijadikan tumbal. Lalu, ia pingsan. Para tukang yang tersisa tak berani mendekat. Mereka ingin pergi, ingin lari. Tapi, tubuh mereka seperti tertahan oleh rasa takut dan rasa bersalah. Seolah tanah di bawah mereka bisa hidup dan menelan siapa saja yang berbalik tanpa pamit. Saat malam tiba, suasana proyek berubah total. Angin berhenti, udara jadi pengap, dan langit benar-benar gelap tanpa bintang. Pak Rino tidak tidur malam itu. Ia duduk sendirian di depan pohon,
di dekat lubang tempat tulang itu ditemukan. Ia menyalakan rokok satu-satu, lalu mematikan sebelum habis. Tangannya gemetar, pandangannya kosong. Dalam hati ia sadar, ini bukan lagi soal proyek, bukan soal mandor, gaji, atau pembangunan. Ini soal penebusan. Ia akhirnya mengakui pada dirinya sendiri bahwa semua ini adalah kesalahannya. Kesalahan yang bermula dari kesombongan, dari penolakan terhadap peringatan warga, dan dari keinginan memaksakan kehendak pada tanah yang tidak ingin disentuh. Malam itu, suara tangisan mulai terdengar dari arah hutan. Pelan, seperti suara anak kecil menangis di kejauhan, diikuti dengan derap langkah. Pelan, seperti ada yang berjalan, menyusuri proyek. Tapi tak terlihat. Salah satu tukang yang mendengar itu mengintip dari balik tenda. Matanya langsung membelalak. Ia melihat bayangan tubuh menggantung dari cabang pohon beringin, berayun pelan walau tak ada angin. Tapi yang membuatnya lari, ketakutan adalah wajah mayat yang tergantung itu, wajahnya sendiri. Ia kabur tanpa bicara apa-apa. Hanya berteriak, "Saya pulang, saya pulang, saya nggak ikut lagi." Dan sejak malam itu, tak ada yang mau kembali. Esok paginya, hanya tersisa satu orang di proyek itu, Pak Rino. Ia berdiri di depan pohon besar yang kini tampak lebih gelap, lebih tua, dan lebih hidup dari sebelumnya. Di hadapannya, akar-akar yang mencuat dari tanah seperti tangan, menunggu, seolah bersiap untuk menelan satu korban terakhir. Dan ia tahu, kali ini, tak ada lagi yang bisa lari. Pagi itu seharusnya cerah, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Langit kelabu, suram, tanpa sinar matahari. Seakan cahaya pun enggan menyentuh tanah proyek yang kini telah menjadi ladang kematian. Tak ada lagi pekerja, tak ada lagi suara alat berat, hanya sunyi, lengang, dan angin yang membawa aroma basah bercampur anyir, menyusup pelan lewat sela-sela tenda plastik yang sudah miring oleh waktu. Di tengah kesunyian itu, hanya satu sosok yang tersisa, Pak Rino. Ia duduk bersila di atas tanah, menghadap langsung ke pohon beringin yang kini terlihat jauh lebih besar dari sebelumnya. Batangnya menghitam, daunnya lebat menutupi langit, dan akar-akar besarnya menjalar kemana-mana seperti ular yang kelaparan. Di sekelilingnya, tanah tampak retak, lembab, dan dipenuhi belatung kecil. Tak ada suara burung, tak ada suara serangga. Alam seakan berhenti bernapas. Wajah Pak Rino tampak tenang, tapi bukan ketenangan karena demam, melainkan ketenangan orang yang sudah menyerah sepenuhnya. Matanya merah karena kurang tidur, pipinya cekung, dan kulitnya mulai kusam. Ia tidak makan sejak kemarin, tidak bicara pada siapapun, tidak mencoba menghubungi siapa-siapa. Menunggu sesuatu yang ia sendiri tidak tahu bentuknya. Namun jauh dalam hatinya, ia tahu waktunya sudah dekat. Tangan kirinya menggenggam cincin kuningan yang ditemukan pada tulang mayat yang digali Dani. Cincin itu ia simpan diam-diam. Ia merasa benda itu punya sesuatu, semacam kunci, atau pengikat antara dunia yang terlihat dan dunia yang tersembunyi di bawah akar pohon itu. Tepat tengah hari, langit berubah kelam, angin berhenti total, udara terasa tebal, seperti dinding tak kasat mata yang menyelimuti area proyek. Dan dari batang pohon itu, tiba-tiba muncul kabut, pekat, dingin, bergerak perlahan menyebar ke seluruh area. Dan saat kabut itu menyelimuti, mereka datang. Satu persatu sosok-sosok samar mulai tampak berdiri di antara akar dan kabut. Wujud mereka bukan utuh, lebih mirip bayangan manusia yang rusak. Wajahnya hancur, tubuhnya penuh luka, dan matanya kosong. Mereka tidak bergerak, hanya menatap Pak Rino yang kini perlahan berdiri. Ia menatap balik, Tengen Tenant, seperti sudah siap menerima. "Kalau ini mau ambil aku," ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Salah satu bayangan melangkah maju, sosoknya lebih jelas. Tubuh tinggi, rambut panjang kusut, wajah rusak sebelah, dan tangan kirinya putus. Dari luka di dadanya, menetes darah. Bukan merah, tapi hitam pekat seperti oli terbakar. Sosok itu berhenti tepat 2 meter di depan Pak Rino, lalu membuka mulutnya. Namun, tak bersuara, hanya gerakan bibir. Pak Rino memperhatikan gerakan itu, dan dalam diam, ia paham. Bukan kata-kata yang keluar, tapi nama. Satu nama yang ia kenal, namanya sendiri. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ia tak berlari. Justru, ia melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, dan kini ia berdiri di atas akar utama pohon itu. Akar yang dulu hendak ia cabut. Akar yang kini tampak seperti urat nadi makhluk hidup raksasa yang sedang bernafas. Tiba-tiba, tanah di bawahnya retak, lubang kecil menganga perlahan, dan dari dalamnya
muncul hawa panas bercampur aroma busuk. Akar-akar kecil merambat dari tepi lubang, meraih kakinya. Seperti tangan anak kecil yang ingin memeluk, Pak Rino tidak bergerak. Ia membiarkan semua itu menyelimuti tubuhnya. Wajahnya memejam pelan. Ia tahu, pohon ini butuh penebus. Seseorang harus menjadi tumbal terakhir. Bukan untuk menenangkan arwah, tapi untuk mengunci kembali apa yang telah dibuka. Untuk menutup pintu neraka yang mulai menganga di bawah proyek ini. Dan ia, yang telah memulai semua kekacauan ini, harus menjadi orang yang menyudahinya. Tubuhnya perlahan ditarik masuk ke dalam tanah, tanpa teriakan, tanpa perlawanan, hanya derak tanah, aroma darah, dan kabut pekat yang semakin menutupi seluruh proyek. 5 menit kemudian, tak ada lagi yang tersisa. Di atas akar itu, hanya lubang kecil yang perlahan menutup sendiri, seperti tak pernah terbuka, seolah tanah itu menelan sesuatu, dan kini kembali diam. Langit mulai cerah, kabut memudar, dan daun-daun pohon beringin itu berguguran satu per satu, seperti isyarat bahwa semuanya sudah selesai untuk sementara waktu. Namun di dasar tanah, jauh di bawah akar, suara-suara masih terdengar, rintihan, bisikan, dan satu suara paling jelas, suara Pak Rino, yang kini bergabung bersama mereka, menjaga, menyimpan, dan menunggu jika ada yang berani membangunkan mereka lagi. Hari-hari berlalu sejak kejadian mengerikan di proyek pembangunan itu. Pohon beringin besar di tengah lahan, yang dulu menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa menakutkan, kini berdiri kokoh, seperti mengawasi segala sesuatu dengan dingin dan penuh misteri. Lahan proyek itu sudah lama terbengkalai. Alat berat yang dulu bersinar dan berdengung keras kini berkarat dan tertutup debu. Material bangunan yang tersisa berserakan, tertutup lumut dan rerumputan liar yang tumbuh tak terkontrol. Suasana di lokasi berubah menjadi sunyi dan suram, seolah hening menutupi rahasia kelam yang tak ingin diketahui siapapun. Masyarakat sekitar pun mulai menjauh. Cerita-cerita tentang kematian, hilangnya pekerja dan penampakan makhluk gaib yang menghantui proyek itu beredar luas. Orang-orang kampung yang dulu hanya menganggap pohon itu keramat, kini merasa takut dan memilih menghindari area itu sepenuhnya. Mereka percaya bahwa kutukan pohon itu masih hidup, bahkan semakin kuat. Suatu pagi, seorang pria berpakaian rapi dengan seragam kantor sebuah perusahaan besar datang bersama 2 asistennya. Mereka adalah perwakilan dari pemilik PT yang baru mendengar kabar mengenai proyek yang terbengkalai ini. Dengan penuh rasa penasaran dan sedikit ragu, mereka memasuki lahan proyek yang sudah terlihat sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Pria itu, bernama Pak Adi, adalah manajer proyek yang ditugaskan untuk mengevaluasi keadaan dan menentukan langkah selanjutnya. Ia membawa kamera dan alat komunikasi, berusaha mendokumentasikan situasi dengan serius. Meski terlihat ada kegelisahan yang tersirat di matanya, mereka berjalan perlahan menyusuri area yang sudah lama tak terurus. Pak Adi mengamati segala hal dengan teliti. Jejak-jejak kaki yang samar, sisa tenda robek, dan akar pohon yang semakin menjalar ke area proyek. Semua itu membuatnya merasa seolah berada di tempat yang salah, atau waktu yang salah. Saat mereka sampai di dekat pohon beringin, suasana berubah menjadi lebih dingin. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti bau zat yang sudah lama membusuk. Pohon itu berdiri dengan megah, namun sekaligus menimbulkan rasa takut yang tidak bisa disembunyikan. Pak Adi mencoba mengangkat kamera untuk mengambil gambar, tetapi tiba-tiba lensanya berembun. Kamera yang biasanya tangguh dan bisa bekerja dalam berbagai kondisi ini menjadi tidak berfungsi secara tiba-tiba. Ia mencoba beberapa kali, namun hasilnya tetap sama, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menghalanginya merekam pohon itu. Kemudian, tanpa disadari, suara samar mulai terdengar dari balik pepohonan. Suara bisikan halus yang sulit ditangkap, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Asisten Pak Adi yang berdiri di sebelahnya tampak gelisah. Sesekali menoleh ke belakang dengan tatapan penuh kekhawatiran. Pak Adi mengusap keringat di dahinya dan mencoba mengabaikan suara itu. Ia menegaskan dalam hati bahwa ini hanya ilusi dari imajinasi yang terbawa oleh cerita-cerita di sekitar proyek. Namun ketika mereka bergerak menjauh dari pohon, sesuatu menarik perhatian mereka ke tanah. Di bawah reruntuhan kayu dan tanah basah, ada sesuatu yang tertancap. Sebuah benda kecil berkilauan di bawah sinar matahari yang mulai menembus kabut pagi. Pak Adi membungkuk dan mengambil benda itu. Sebuah cincin kuningan yang sama seperti yang pernah ditemukan di tulang-tulang misterius beberapa waktu lalu. Desain cincin itu kuno, penuh ukiran simbol-simbol yang tidak ia pahami. Namun aura dingin yang terpancar dari cincin itu membuat bulu kuduk berdiri. Tanpa sadar, mereka bertiga saling bertukar pandang. Ada perasaan yang tak bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata,
perasaan bahwa mereka sedang berdiri di ambang sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar proyek pembangunan malam harinya. Saat mereka menginap di salah satu rumah warga terdekat, ketiganya mengalami mimpi yang sama. Mimpi tentang akar pohon yang menjalar masuk ke dalam tanah, mencari-cari sesuatu, dan bayangan sosok yang berdiri di bawah pohon, menatap mereka dengan mata kosong yang memancarkan kebencian. Pak Adi terbangun dengan napas terengah-engah. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pohon itu bukan sekadar pohon biasa. Dan proyek itu bukan sekadar masalah bisnis. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, yang tersembunyi di balik akar dan tanah itu. Esok hari, setelah pertemuan singkat dengan warga dan mendengar lebih banyak cerita tentang pohon keramat itu, Pak Adi membuat keputusan berat. Ia memutuskan untuk menghentikan proyek pembangunan tersebut karena ada hal-hal di dunia ini yang tidak boleh diganggu, dan pohon itu tetap berdiri, menjaga rahasia dan kutukannya, menunggu siapapun yang berani mengusiknya kembali. Hari-hari berlalu sejak keputusan untuk menghentikan proyek pembangunan di lahan itu. Lahan yang dulunya penuh hiruk-pikuk alat berat, suara tukang, dan semangat kerja kini menjadi sunyi dan terlupakan. Pohon beringin raksasa itu masih berdiri, tegak di tengah lahan, seperti saksi bisu yang tak pernah lelah mengawasi dunia di sekitarnya. Warga sekitar kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa, meskipun bayang-beong kejadian mengerikan yang terjadi di proyek itu masih menyelimuti perasaan mereka. Cerita-cerita tentang pohon keramat, kematian misterius para pekerja, dan kutukan yang melingkupi akar-akar pohon itu terus menjadi perbincangan di warung kopi dan di depan rumah-rumah. Namun bagi mereka, cerita itu juga menjadi peringatan bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar dan kekuatan alam serta gaib yang harus dihormati. Pak Adi, manajer proyek yang datang kemudian, menjadi sosok yang membawa berita penutupan proyek secara resmi. Ia menyerahkan dokumen penghentian pekerjaan kepada pihak berwenang dan berjanji akan memastikan tak ada lagi yang mengganggu area itu. Ia pun pulang dengan perasaan campur aduk. Lega karena proyek yang penuh masalah itu akhirnya dihentikan, tetapi juga dihantui rasa penasaran dan ketakutan yang dalam. Sementara itu, pohon beringin tetap berdiri megah, dengan akar-akarnya yang kuat mencengkeram tanah, seolah menegaskan bahwa ia bukan sekadar pohon biasa. Ada kekuatan yang tak terlihat, yang hidup dalam jalinan akar dan batangnya. Sebuah penjaga dari masa lalu yang tidak bisa diganggu tanpa konsekuensi. Beberapa penduduk desa menuturkan bahwa sesekali, di malam hari saat bulan purnama, mereka masih mendengar bisikan halus dari arah pohon. Bisikan yang mengingatkan bahwa alam memiliki caranya sendiri untuk menjaga keseimbangan. Bahwa terkadang, manusia harus belajar untuk mundur dan menghormati kekuatan yang tidak bisa mereka pahami sepenuhnya. Di sisi lain, beberapa anak muda yang penasaran mencoba mendekati pohon itu, meskipun mereka tahu kisah-kisah seram yang beredar. Namun, tidak ada yang berani mengganggu pohon itu secara langsung. Mereka hanya duduk di jarak aman, menikmati udara malam dan mendengarkan suara alam. Merasa seolah-olah pohon itu mengawasi mereka dengan tatapan yang penuh misteri. Cerita tentang pohon keramat itu kemudian menjadi legenda baru di desa tersebut. Sebuah kisah yang diceritakan turun-temurun, menjadi pengingat bagi generasi mendatang agar selalu menghormati alam dan mempercayai bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari manusia sendiri. Dan meskipun proyek pembangunan itu berhenti, Don Menu sudah meninggalkan lahan itu, pohon beringin tetap berdiri, teguh dan abadi, menjadi simbol dari rahasia yang tak terungkap, kekuatan yang tak terlihat, dan peringatan yang tak pernah hilang. Akhir kata, kisah ini mengingatkan kita semua bahwa tidak semua yang bisa dilihat dan diukur dengan mata dan alat modern dapat dimengerti. Sebenarnya ada misteri dalam setiap sudut bumi, dalam setiap akar pohon tua, dan dalam setiap bisikan angin malam. Kita hanyalah tamu sementara di dunia ini, dan sudah sepantasnya kita belajar untuk hidup berdampingan dengan alam, menghormati batas-batas yang ada, dan menjaga keseimbangan yang rapuh antara dunia nyata dan dunia gaib. Karena terkadang, jika kita terlalu memaksa dan mengabaikan peringatan, kita bisa kehilangan lebih dari sekadar proyek atau harta benda. Kita bisa kehilangan nyawa.